Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Spirit edisi hari ini. Selasa 3 November 2020, masih bersama narasumber tetap kita yang selalu penuh semangat. Ini ada Coach Ferdi Kawi, selaku Icebreaker number 1 Indonesia. Dan Coach Ferdi, kita masih membahas topik yang sangat menarik pada kesempatan kali ini ya, yaitu meningkatkan produktivitas tanpa batas. Wow. Tadi di segmen kedua Coach Ferdi sudah panjang lebar nih Smart Listener menjelaskan kiat-kiat cara mempertahankan produktivitas supaya produktivitas kita tidak menurun ketika meskipun kita udah kerja selama kurang lebih 5 jam lebih ya, tapi kita tetap produktif ya. Tadi udah Coach Ferry jelaskan, saya ulang mungkin ya, menanamkan mindset yang gairah, terus memunculkan budaya kerja yang menyenangkan, evaluasi, reward, dan juga sehat mental dan fisik. Itu perlu Smart Listener catat supaya produktivitas dari Smart Listener itu tidak menurun dan tidak mudah menurun ya. Nah, Coach Ferdi, ini mungkin di segmen ketiga kita masih membahas masalah produktivitas. Yang ingin saya tanyakan Coach, ini tolak ukur Coach, ukur dari keberhasilan ketika seseorang dapat dikatakan produktif ya. Apa yang ia lakukan itu sudah dapat dikatakan produktif, karena ya kita tidak, terkadang kita juga tidak tahu nih apa. Contohnya saya udah kerja jor-joran ya, hampir seharian 8 jam saya kerja, tapi saya nggak tahu nih pekerjaan saya ini produktif atau enggak. Nah itu gimana Coach? Mungkin tolak ukur dari keberhasilan bahwa kita itu udah produktif dalam bekerja. Silakan Coach Ferdi. Oke, baik. Jadi kalau untuk melihat tolak ukur apakah Anda produktif atau belum dalam bekerja adalah Anda bisa melihat dari 3 poin. Poin yang pertama adalah berbicara tentang kuantitas. Kuantitas ya. Kuantitas di sini adalah berbicara misal dalam satu hari. Kalau Anda seorang sales ya, Anda ingin membuat kunjungan berapa banyak? Misal dalam satu hari Anda kunjungannya adalah 5. Bisa tidak ditingkatkan lagi dalam satu hari itu? Apakah bisa menjadi 7 atau 10? Jadi berbicara produktivitas dari kuantitas. Kuantitas ya. Bisa juga kuantitas ini berbicara tentang bagaimana omset Anda, target Anda. Yang ibaratnya 1 bulan itu Anda bisa mencapai targetnya 20 juta. Tiba-tiba bulan berikutnya Anda harus bisa 30 juta atau 40 juta. Wow. Itu kuantitas. Kuantitas ya. Jadi berbicara ke output yang bisa Anda tingkatkan. Itu bicara dari apakah Anda produktif atau belum. Berarti nggak stuck di nilai itu aja ya. Harus meningkat ya. Mungkin setiap bulan atau setiap harinya harus meningkat ya, seperti itu ya. Itu kalau kita melihat dari sisi kuantitas. Berikutnya dari sisi yang kedua yaitu dari sisi kualitas. Kualitas ini berbicara kalau produk, bagaimana kualitas produk itu bisa kita tingkatkan. Misal, kita katakanlah pena. Apakah pena ini kualitasnya masih bisa kita tingkatkan lagi? Ibaratnya isinya lebih banyak, atau misalnya bodinya lebih keren. Kualitas barangnya apakah bisa ditingkatkan? Tapi kalau berbicara tentang individu, kualitas yang perlu ditingkatkan adalah apakah dia sering upgrade knowledge yang baru? Apakah dia sering ikut pelatihan lagi? Bagaimana dia meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam dirinya. Baik. Nah, itu berbicara tentang kualitas. Betul. Dan yang ketiga adalah berbicara tentang yang namanya waktu. Seperti yang Anda bilang tadi. Dalam waktu 8 jam, berapa banyak waktu-waktu yang tidak produktif yang lebih banyak nganggurnya daripada bekerjanya. Misal dari 8 jam itu, dapatlah 3 jam yang kurang produktif. Apakah 3 jam ini itu bisa buat activity, buat sebuah kegiatan yang lebih produktif? Contoh, kalau kita di kantor, Anda boleh cek sosial media Anda masing-masing. Berapa banyak dari Anda yang ketika Anda kerja, pura-pura lihat status gitu ya, padahal kepoin orang lain gitu ya. Like-nya orang itu sudah berapa gitu ya. Kemudian sudah ada yang komen berapa gitu ya. Kira-kira orang ini lagi ngapain ya. Berapa banyak dari kita lebih banyak kepo ke orang lain. Atau Anda buat diri Anda lebih produktif. Anda yang upload, Anda yang buat konten. Jadi buatlah orang yang melihat Anda. Karena kalau Anda melihat orang, Anda habisin waktu, habisin uang, kuota Anda habis. Tapi bagaimana orang melihat Anda sehingga rezeki itu masuk. Nah, itu yang perlu kita gali. Bagaimana dengan waktu yang kurang produktif daripada kita sibuk lihat konten orang lain ataupun sibuk ngelima orang lain, tapi bagaimana kita yang berkarya. Nah, gitu Nando. Nah, jadi ada 3 hal tadi, kualitas, kuantitas, dan waktu.
kuantitas, kualitas, dan waktu ya. Yes. Berarti 3 poin utama ini harus saling beriringan ya Coach. Betul. Kita cek apa yang perlu kita tingkatkan. Oke, kalau salah satu dari ketiga poin ini tidak termasuk dalam peningkatan produktivitas kita, ini sangat berpengaruh ya Coach. Betul. Ya? Nah, menanyakan soal waktu tadi Coach. Betul. Jadi Coach tadi menceritakan bahwa karyawan ketika punya waktu luang selama 3 jam, ini kan kebanyakan dari ya kita bekerja ini kan kebanyakan ketika dapat waktu luang 3 jam itu ya banyak dilakukan dengan bermalas-malasan ya. Betul. Diakui ya. Betul. Cukup diakui. Tapi Coach Ferry tadi mengatakan alangkah baiknya ketika 3 jam waktu luang ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Betul. Seperti ya mengupload seperti dia mengupload apa hal-hal yang mungkin memberikan impact kepada followers kita. Nah, mungkin apa sih Coach pengaruh? Kenapa sih kita selalu sebagai sebagai manusia mungkin ya ketika dapat waktu luang gitu sangat senang sekali bermalas-malasan dan tidak mau berpikir kreatif dan produktif. Apa sih faktornya Coach? Oke, faktornya adalah begini. Namanya manusia itu ada namanya titik nol. Titik nol itu adalah titik malas yang membuat dalam tanda kutip pantat ini sulit berdiri ya. Sulit untuk bangun gitu ya. Pengennya duduk terus ya, atau pengennya tidur terus ya. Nah, bagaimana membuat orang keluar dari titik nol ini supaya dia tidak bermalas-malasan lagi ya? Kuncinya hanya 2. Untuk membuat dia makin produktif, tidak malas-malasan, kuncinya hanya 2. Yang pertama adalah berikan dia impian, berikan dia sesuatu yang perlu dia kejar dalam hidupnya. Atau yang kedua, berikan dia ancaman, sesuatu yang paling menakutkan dalam diri dia. Kalau dia tidak mengerjakan itu, misal dia akan dipecat atau dia akan potong gaji, itu kan pasti akan menakutkan bagi dia, sehingga dia akan gerak. Atau berikan dia reward. Kalau dia bisa capai, dia akan jalan-jalan ke luar negeri. Jadi seperti itu. Berikan dia impian atau ancaman sehingga dia terlepas dari yang namanya malas-malasan tadi. Baik, itu mungkin pemicunya adalah orang lain ya, memberikan reward ataupun juga ancaman. Tapi bagaimana kalau diri kita sendiri yang memicu? Bagaimana untuk menghilangkan rasa malas Coach? Baik. Untuk menghilangkan rasa malas dalam diri kita dan kita sendiri yang memicu. Kita sendiri yang memicunya. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus membuat activity dari dalam diri kita sendiri, kita yang men-challenge diri kita sendiri, dan kalau tiba-tiba kita berhasil merubah kebiasaan itu, kita memberikan reward sendiri kepada diri kita. Contoh, saya adalah orang yang malas sekali menulis. Kalau mau nulis sesuatu, aduh, malas benar. Ya, tiba-tiba saya men-challenge diri saya. Saya targetin, kalau saya sehari bisa nulis 1 halaman selama 7 hari berturut-turut, tidak pernah kosong, maka saya akan membelikan hadiah saya ini misal. Jadi ketika saya berhasil, saya merayakan kemenangan saya. Nah, ini cara kita untuk men-challenge diri sendiri dan memberikan reward kepada diri kita sendiri. Menarik ya. Ini harus dicoba nih oleh Smart Listener, men-challenge diri sendiri dan memberikan hadiah kepada diri sendiri. Hadiah kepada diri sendiri ya. Jadi ngerayainnya gimana nih? Halo, selamat kamu menang gitu ya. Waduh. Coach Ferdy tadi menarik sekali ya. Berarti ada bagaimana cara kita untuk tidak malas-malasan. Tadi Coach Ferry sudah menjelaskan bahwa pemicunya ada 2 nih, dari orang lain dan dari diri kita sendiri ya. Nah, itu mungkin 2 cara yang sangat efektif kalau saya katakan Coach Ferdy. Nah, Coach Ferdy, kembali kita berbicara masalah produktivitas. Kalau menurut Coach Ferdy, produktivitas itu apakah bisa lahir timbul ya, muncul secara otodidak seperti halnya kreativitas? Ini kan sering kita pasti Coach Ferry juga akrab mendengar kata the power of kepepet. Ketika udah berada di situasi yang udah, kalau bahasa Palembang itu kegencet. Kegencet. Nah, apakah produktivitas itu bisa hadir secara otodidak ataupun juga tiba-tiba Coach? Baik, jadi ini menarik sekali ya. Di satu sisi itu bisa muncul secara tiba-tiba ataupun kegencet. Jadi dalam arti kata ketika sudah, nah makanya saya kembali lagi ke teori tadi. Dia kena ancaman ini. Nah, ancaman itu ibarat dia kepepet. Kepepet otomatis maka dia akan mengusahakan berbagai cara supaya dia bisa selamat dan aman dari kondisi tersebut. Otomatis apa? Mungkin dia akan bertanya kepada mentor, akan bertanya kepada orang lain, sehingga dia harus mengamankan kondisi dia. Nah, di satu sisi bisa juga produktivitas ini muncul sendiri karena sudah terbiasa, karena dilatih. Dilatih, dibangun kebiasaan-kebiasaan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun dengan konsisten. Sehingga dia selalu produktif. Tapi ada juga tadi karena baru terpaksa, akhirnya dia baru bertobat dan mau merubah kondisi. Baik, menarik sekali Coach Ferdy. Jadi memang
produktivitas itu bisa juga ya muncul secara otodidak, bisa. yaitu ketika ada ancaman. Betul, ya. ada Jadi, ancaman. Kalau lagi kegencet seperti betul. itu. Baik, itu mungkin sekali terjadi. Oke, baik. Nah, Coach Ferdi, kita jeda dulu sebentar dan kita sambung perbincangan kita di segmen keempat atau segmen terakhir. Ini yang ingin saya tanyakan, faktor apa saja nih yang buat produktivitas kita sebagai, mungkin saya nggak ngomongnya secara khusus sebagai karyawan, tapi sebagai manusia ya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, apa sih faktor yang mempengaruhi produktivitas seorang manusia itu menjadi menurun? Nah, akan kita bahas di segmen keempat, Coach. Yes. Dan untuk Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi.